Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Saya dari kelas B. Di sini saya akan ngejelasin terkait video pengganti pertemuan keempat mata kuliah pemrograman web lanjut. Karena pada hari itu saya tidak bisa hadir pada pertemuan offline. Nah, pada pertemuan ini itu membahas controller dan juga view. Dimana di materi ini itu kita bakal ngebahas controller dan view dalam framework Laravel. Dimana kita tahu sendiri controller itu sebagai perantara antara model dan view dan juga mengatur logika aplikasi serta mengelola permintaan dan respon. Nah, sementara itu untuk view itu bertugas menampilkan data yang sudah diproses oleh controller dan model kepada pengguna. Nah, jadi dengan adanya itu kita bisa nih ngebikin aplikasi web yang dinamis dan terstruktur. Oke, jadi di modul ini tuh ngejelasin tentang fungsi model, menerapkan view dan layout untuk membuat tampilan supaya lebih efisien dan lebih modular, dan juga mengambil atau membaca data dari database itu menggunakan Eloquent dan Query Builder, dan juga menampilkan data database pada halaman web menggunakan view dan juga melakukan join table untuk mengambil data dari lebih dari satu table kayak gitu. Nah, terus masuk aja ke materi. Yang pertama itu submaterinya view layout. View layout itu adalah sebuah fitur yang ada di Laravel yang memungkinkan kita untuk menggunakan kembali kode berulang di beberapa tampilan. Nah, ini tuh membuat pemrosesan pengembangan itu lebih efisien karena kita itu nggak perlu ngulang proses yang sama setiap kali kita ngebuat tampilan baru kayak gitu. Nah, kita juga di sini tuh bisa view layout ini tuh bisa nentuin bagian mana dari kode yang akan digunakan itu sebagai komponen pada semua tampilan dan pada bagian mana yang berada pada setiap tampilan. Nah, sintaksnya itu biasanya itu untuk membuat layout ini itu pakai yield, terus nama section di file blade utama. Nah, kemudian pada view yang ingin digunakan layout tersebut, kita cukup gunain extendnya kayak gitu, terus extend file utama gitu. Dan mendeklarasikan bagian kontennya dengan section, terus nama sectionnya itu apa gitu. Nah, terus dan end section untuk ngakhirin section. Nah, selain itu kita juga bisa merender atau menampilkan view lain menggunakan include nama view, misalnya include footer, include navbar gitu. Jadi itu bakalan tetap konsisten, kita nggak perlu nulis ulang lagi dari awal footernya tuh bla 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 gimana gitu, kayak isinya apa aja gitu. Jadi tinggal include aja gitu. Begitupun yield sama extend ini, kita cukup nulis nama sectionnya terus sama file utamanya kayak gitu. Itu udah diterapin di sini. Sorry, kita misalnya lihat di sini dulu deh, indeks PHP nya mana ya? Bukan user controller, sorry. Kita bisa lihat di indeks PHP. Nah, ini extend file utamanya itu misalnya layout sama dashboard, kita jadi tinggal tulis itunya gitu kan. Terus section, jangan lupa di akhir kita juga harus end section kayak gitu. Terus di sini kan juga nih di include tadi ya, penerapan include itu saya pakai di footernya kan kayak gini. Nah, ini kan kalau kita nulis kayak gini lebih ribet, jadi kalau itu kita bisa pakai ini nih, include di bawah gitu nih, tinggal include view komponennya, tulis dulu nih foldernya itu yang mana, terus baru namanya apa yang mau di ini, terus lengkap juga ya si footer itu ditaruh di folder mana itu komponen itu. Cara penulisannya itu kayak gini. Terus abis itu kita masuk ke controller itu kan arsitektur MVC yang ngubungin model sama view. Nah, controller itu menerima permintaan HTTP, memprosesnya dan mengembalikan respon. Dalam konteks Laravel sendiri itu tuh dia berperan penting dalam mengatur alur aplikasi. Contohnya itu kayak user controller, profile controller kayak gitu. Jadi di sini yang ini controller nih, kayak gini nih, kayak gitu. Terus abis itu ada submateri ketiga itu read data. Read data adalah proses mengambil data dari database. Laravel menyediakan Eloquent ORM dan Query Builder. Dimana ini untuk melakukan ini kita bisa, kalau mau seluruh kita pakai model terus .2.2 all. Ini kalau ini kita pakai all aja lah intinya. Kalau kita cuma berdasarkan ID, kita model find ID kayak gitu. Terus untuk ngambil data berdasarkan kondisi, kita bisa gunain fungsi where.
dan yang dikembalikan oleh Laravel secara default adalah dalam bentuk collection atau object eloquent. Namun dapat diubah menjadi array menggunakan toArray gitu. Terus materi keempat kita ada join table. Join table itu transaksi yang menggabungkan hasil query dari suatu table dengan table lainnya. Nah, ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan data dari table yang terhubung melalui foreign key gitu. Nah, di Laravel ini join table ini dapat dilakukan menggunakan query builder atau eloquent URM. Nah, jadi sintaksnya itu ini untuk query builder kita db table bla join role id model id role get gitu. Terus kita juga bisa nentuin type join seperti left join atau right join. Nah, jika menggunakan eloquent URM sintaksnya itu kita kayak gini, tinggal model terus join terus kita kasih role-nya terus abis itu sama dengan terus model id terus get kayak gitu. Ini sebelumnya udah ada udah saya ikutin sih projectnya itu di sini. Terus abis itu kita masuk kegiatan praktikum ya, seperti biasa lah kita inisialisasi GitHub dan post GitHub ini kita kan udah sebelumnya. Nah, terus abis itu ini terus abis itu baru masuk ke git branch. Nah, kayak gitu. Nah, terus git checkout di controller view gitu. Saya juga udah buat sih kalau masalah si ini. Nah, ini udah buat branch juga 3 branch, tapi sebenarnya sorry ini branch mainnya gitu. Nah, terus abis itu membuat control dan root dasar. Ini kita buka Viscode, terus kita pakai PHP Artisan Controller User Controller. Nanti bakalan ngebentuk folder yang namanya itu User Controller kayak gitu. Begitupun Profile Controller kayak gitu, tinggal ininya Profile Controller kayak gitu. Terus kita buka itu, kita nanti isi kayak gini nih, isi ini untuk ininya. Terus habis itu kita isi rootnya. Nah, ini kayak gitu. Terus habis itu setelah ngebuat itu kita bakal pilih kelas dinamis gitu, model get kelas, mengambil data, buka di file user controller PHP dan di folder PHP controller. Nah, ini public function get class kayak gitu. Kan ada di sini itu ada public function index buat indeksnya, terus public function create-nya untuk create nambah pengguna tadi ini, karena tuh nanti itu bakal nampilin halaman yang kayak gini nih. Tambah ini function buat tambah user, terus juga itu, terus ini buat nyimpan ke database-nya, terus ini untuk inputnya kayak gitu. Terus ini untuk ngedit karena nanti tuh ada CRUD-nya di sini nih gitu. Terus habis itu ada data usernya di sini, function update-nya gitulah. Ada pokoknya kan ada CRUD, terus ada hapus usernya itu diatur di sini di user controller kayak gitu. Terus controller, nah ini nih ditaruh di atas ini kayak gitu. Terus habis itu data kelas miliknya ke view. Ini fungsi create tadi, fungsi create ini di sini nih. Udah diikutin. Mana ya? Sorry. Nah, ini fungsi create. Itu sesuaiin aja mau diisi apa, nggak harus ini. Tinggal kelas terus apa tambah pengguna terus ininya apa gitu, bebas. Berhubung ini disuruhnya ini jadi kayak gini. Terus habis itu buat view dan layouting, buat folder view. Nah, ini view nih, di view itu dia di research, terus habis itu di view nih, di research nih, terus nanti kita bikin folder view. Nah, di view ini nanti bikin lagi nih komponen sama di sini tuh ada nih, bikin kayak gini lah di foldernya view itu. Nanti kita buat applet PHP dan isi dengan kode HTML ini. Nah, ini nih ya di view kan.
pertama bikin folder view, terus nanti ada nih applet nya di layout tuh, isinya kayak gini. Nah, terus habis itu buat file create user blade PHP di dalam folder research view. Terus di file create user blade ditambahkan extend layout app, memberisi layout dan bungkus konten dengan section konten dan end section kayak gitu. Nah, ini kan tadi udah di view, terus kita ke app blade ini buat ngaturin di sini bisa navbar. Ini harusnya bisa di include aja, saya lupa tadi belum di include untuk navbarnya, terusnya sorry kayaknya beda deh, soalnya kalau navbarnya itu kalau punya saya itu ini saya bedain. Kalau di halaman utama itu navbarnya kayak gini nih, home about kontak kayak gini. Nah terus pas nanti kalau ada di halaman list itu kayak gini navbarnya, karena nanti bakalan nampilin sidebar di samping kayak gitu. Jadi saya rasa juga nggak home about itu saya taruh di sini di sidebar ini kayak gitu. Nah di sini tuh ada upload, dan terus di sini kita di layout ini kita bisa kasih dashboard terus segala macam lah gitu. Tadi kan juga di applet ini kita pakai ini ya. Nih terus habis itu setelah applet kita juga di user itu bisa bikin folder lagi buat create user gitu. Sebenarnya kan tadi ditaruh di view ya itu. Nah tapi saya pengen bikin folder tuh saya taruh di user. Jadi ini sebenarnya awalnya saya ngikutin kayak langkah-langkah tadi gitu kan, terus berhubung ada tugas tambahan di akhir ini buat rubah desain segala macam, saya sesuaiin aja jadi kayak gini kayak gitu. Terus ada inilah, ini kan include view nih, komponen, footer gitu-gitu ya. Itu lebih ngemudahin kita untuk nggak nulis ulang kayak gitu. Terus kayaknya sejauh ini ya udah sih, tinggal gitu-gitu aja. Nah ini untuk lanjut lah setelah buat user create, terus habis itu dengan diisi-isi dengan kode ini. Terus setelah itu juga tahap selanjutnya itu menyimpan data, menampilkan halaman list user, buka user controller, ini bikin file list user, isi ini tadi. Terus metode ditambah store di user controller untuk ngalihin ke halaman user setelah menyimpan data. Nih kayak gini kodenya. Saya udah ikutin sih di sini. Tapi kan karena udah saya sesuaiin jadi udah tambah kode lagi lah itu istilahnya kayak gitu. Terus di sini juga ada list user blade-nya diganti ini nih kayak gini kodenya. Kita extend layout app, terus sectionnya konten, jangan lupa kasih end section. Terus habis itu kita push deh git push origin control view. Jadi sementara ini kenapa saya nggak running, tadi laptop saya nge-lag, dan untuk proses tugas saya juga sudah selesai, tugas keempatnya semua udah saya post, untuk yang pertama, yang kedua, dan ini juga udah ada. Jadi saya rasa sudah aman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.